Kenapa harus Mbak Rani? 2. Dek, tunggu bentar ya. Mbak mau menemui Umi di dalam. Fanny mengangguk. Duduk sendiri di tangga langgar dari anyaman bambu menunggu setelah memastikan semua santri sudah selesai mengaji dan pulang. Abah meminta Putra dan beberapa pemuda yang lain termasuk Haris, Fanny serta kakaknya membantu beliau mengaji santri-santri yang masih kecil. Hari ini, mereka tidak mendapat jam mengaji seperti biasa dipegang langsung Abah setelah jam mengajar selesai dikarenakan beliau ada keperluan di desa sebelah. Haris melihat wanita pujaan duduk di depan sana tersenyum lebar lantas menyambar lengan sahabat yang bersender nyaman di gawang pintu musala. Mata memutar malas mengetahui maksud hati orang itu. Pasti ingin menyamperi anak gadis pasam suri. Benarkan? Dia diletakkan di tengah jadi dinding pembatas sedangkan kedua sejoli saling terduduk malu senyum-senyum mau. Ngapain ketemu kalau malu? Kayak dia dong. Gak ada malu-malunya saat ketemu Dek Kartika. Pepet terus hingga dapat. Haris mencondongkan badan hendak mengajak mengobrol sang pujaan hati terhalang tubuh Putra Abah menggeser badan sedikit ke depan agak ke samping supaya lebih dekat untuk memudahkan ia nanti ngobrol. Abi yang merasa terdesak ikut menggeser begitu pula Fanny melirik jarak semakin dekat memberi jarak di antara keduanya lagi. Dek, sendirian? Tanyanya konyol. Tersenyum mengangguk memperlihatkan gigi gisul manisnya tajam menusuk jantung Haris dibuatnya klepek-klepek berbunga-bunga tidak terkira. Masya Allah cantiknya, Hais. Malas jadi ketiganya. Malas jadi setannya. Muak Abimanyu berdiri memasangkan kembali songkok hitam di tangan hendak pergi. Panas jadi obat nyamuk kebakar sendiri. Refleks Haris menahan lengan. Justru sekarang mengekang lengan putih yang terbungkus koko kuat-kuat dan begitu pula Fanny menunduk tersipu malu dipuji menarik belakang baju tetangganya. Enak saja mau meninggalkannya berdua sendiri sama si dia. Bisa-bisa ia menjadi es batu di sini. Ayo Dek, pulang. Riz. Haris mengangguk balik menyapa. Abimanyu tersenyum kecut. Kebiasaan ini perempuan satu ini selalu tidak pernah dianggap ada. Biarpun setiap detik bertemu setidaknya juga disapa. Masak tidak lihat pemuda setampan ini. Mau langsung pulangkan. Ayo barengan. Ajak Haris menarik kasar tangan sahabat karibnya. Meski pulang sama-sama tapi jalannya berjauhan. Para gadis memilih jalan di belakang. Entah kenapa adiknya jadi lebih pendiam kali ini tidak seperti biasanya. Sesekali mata melirik sembunyi-sembunyi tersenyum kecil ke arah depan. Ke pemuda yang memakai jaket jeans menutup sebagian baju kemeja yang dipadu-padankan sarung dan songkok menyimpan rapi rambut hitam tebal. Hati cenut-cenut dibuatnya. Ganteng sekali. Dek Kartika. Mata Abimanyu berbinar. Di depan sana tampak wanita pujaan sedang menemani ibunya berbelanja di toko dengan rambut indahnya tergerai panjang tanpa melihat sesosok berwajah bengis menatapnya mengancam. Fanny sadar tetangganya mendapat tatapan mengerikan itu langsung pandangan berpindah ke Abi yang cengengesan tidak jelas justru hendak menghampiri. Parah ini putranya Abah. Terus saja mencari masalah tidak ada kapok-kapoknya. Dasar batu, tidak tampak apa-apa Baskoro sebesar itu. Dibantu Haris menahan tetangganya itu mendekat. Memaksa agar melanjutkan jalannya lurus ke depan bukan belok menyulut api. Sedangkan kakak perempuannya hanya mengawal dari belakang mengawasi. Pulang. Jangan mulai. Tekan Fanny tepat di telinga Abimanyu yang sama sekali tidak didengarnya hanya kecantikan Dek Kartika sajalah yang mencuri pusatnya saat ini. Sesampainya tepat di depan beliau. Sapaan anggukan Rani dan juga Haris tidak dibalas terus menatap lurus ke pemuda yang hendak menggoda satu-satunya anak gadis beliau. Bapak, panggilan putrinya mengalihkan pandangan. Tolong ambilkan kopi di atasnya Bapak. Kartika yang baru menyadari cemberut menatap iri keempat pemuda-mudi tersebut bisa mengobrol canda gurau dengan sebayanya. Sosialisasinya terampas perlahan sejak sekolah dasar semenjak kekasihnya dan keluarga datang ke desa ini dengan membawa sejuta budaya baru yang menyimpang dari adat temurun yang diturunkan kakek buyut mereka. Sedikit demi sedikit tetangga mulai menjauhi kebiasaan yang menurut keluarga Abimanyu dan kepercayaannya salah membuat sang ayah marah dan kecewa enggan tegur sapa lagi. Bukan cuma tetangga, kerabatnya pun banyak yang membelot sungguh merasa dikhianati setelah apa yang semuanya dikorbankan. Bahkan, ia hanya diizinkan sekolah sampai sekolah menengah pertama. Ayahnya harus mengalah dan menurunkan ego gara-gara ia terus mengigau dalam panasnya yang tidak kunjung turun.
Ingin rasanya seperti mereka bisa lagi berangkat sekolah berkumpul canda tawa, mengerjakan tugas, selalu ikut serta kegiatan desa yang sudah lama sekali keluarganya tidak hadir, bahkan acara sakral seperti pernikahan dan yang lainnya. Istri Pak Baskoro yang menyadari kegundahan isi hati putrinya tersenyum menyambar tangan yang menggantung ke bawah mengajak pulang. Sudah nduk, ayo. Asteris. Kebangetan kamu, bisa-bisanya aku mau ke kota mau sarapan suruh carikan daun pisang dulu. Gak lihat apa sudah setampan ini. Sobekin sekalian, perintah Fanny tanpa perasaan melanjutkan membungkus pesanan 15 porsi nasi pecel tumpang dengan peyek ekstra, tidak peduli tetangganya tersebut ngedumel dengan tangan terus dipaksanya bekerja gratisan pagi hari. Sudah, mana sarapanku? Nih, 2.500. Gak bisa gratis gitu, kan sudah bantu tadi. Tawar Abi saat tangan menerima uluran pincuk nasi pecel. Enak saja, bantu-bantu. Tetangga-tetangga, beli ya harus bayar. Enak saja gratis. Dilihat jam yang melingkar di lengan, masih pukul 6 pagi, masih ada banyak waktu, lagian ia sudah siap semua. Menunggu si kakak dan yang lain datang berangkat bersama menuju sekolah. Terlalu berisiko jika ia berangkat sendiri menyeberangi sungai dan melewati hutan yang masih belantara. Uhuk, kode Abi ke penjual yang masih sibuk sendiri sampai tidak memedulikan sekitar. Uhuk, apa sih? Tersedak tinggal minum. Kendinya sudah di situ. Saltingnya ia baru memahami kode selanjutnya. Lirikan mata pembelinya. Bi, panggilnya menahan malu ingin sembunyi. Meminta tolong sembunyikan ia sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putranya Abah tersebut menggeser badan mempersilahkan duduk. Sesaat hening bikin penasaran. Dilirik sepasang sejoli yang sedang dimabuk asmara, di mana pemuda terus mengulas senyum memandangi wanitanya yang menunduk menahan malu ingin sembunyi, tapi tidak mungkin membuatnya menyesal. Kenapa pula tadi melirik? Melengoslah Abi membelakangi melanjutkan makan. Kapan Bi? Berangkat ke pondok? Belum tahu. Masih nanti diajak Abah buat ke sana. Haris mengangguk mengerti. Teringat tujuannya ke sini, lantas ia menyampaikan pesanannya. Dek, nasi pecalnya 5 ya. Yang satu gak pakai tumpang. Dek, Fanny mendongak menunggu. Mungkin ada tambahan pesanan, tapi ucapan selanjutnya membuatnya nanti nikahnya sama Mas ya. Setelah Mas selesai kuliah insya Allah Mas ajak ayah ibu pulang buat melamar sampean. Mungkin 4 tahun lagi. Gadis yang baru menginjak kelas 1 madrasah aliyah tersenyum tersipu malu menunduk membuatkan 5 bungkus nasi pecel, tidak berani menjawab, tapi teman kecilnya itu sudah tahu akan jawaban di hati. Wajah yang menunduk terangkat kaget menerima uang pembayaran, ada sesuatu yang terselip. Si pria menggoda tersenyum berbicara pelan. Jangan lupa terus balas suratku ya. Kasihkan saja seperti biasa ke Abi. Hais, kalian ini tidak sopan. Abi langsung berpindah tempat menjauh, duduk di pagar yang tingginya sama setinggi kursi panjang tempat duduknya tadi. Sebelah kanan Fanny. Benar-benar berasa obat nyamuk di sini. Keduanya menoleh sebentar ke arahnya mendengar ia mengeluh sebelum kembali berdrama-drama lagi. Wajah yang baru terangkat kembali menunduk memperlihatkan senyum kecil tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, seakan menjawab, iya. Seketika si pendengar langsung terbatuk-batuk. Betulan tidak dibuat-buat seperti tadi, ia benar-benar tersedak setelah melihat senyum malu anak tetangga. Hais, nyesel ia penasaran. Memang keduanya ini tidak punya akhlak. Masak main lamar di depannya tanpa aling. Dek, dipanggil bapak. Kedua pasangan sejoli yang dimabuk asmara refleks bersama-sama menoleh ke asal suara, ternyata kakak perempuan keluar dari dalam rumah mencarinya. Riz, sapanya menunduk ke putra tetangga yang rumahnya tidaklah jauh di depan sana, agak ke kiri tepat di seberang jalan kebun sang ayah. Kamuran, ini sama ibu disuruh beli nasi pecel. Aku sekalian pamit. Kalian baik-baik ya. Insya Allah 4 tahun lagi aku ke sini. Duluan ya, Ran. Benar-benar manusia satunya tidak dianggap untuk kesekian kalinya. Mbak, titip warung. Rani hanya berani menatap punggung pemuda tetangganya. Itu saja sudah membuat hati berdesir, langsung menoleh mengiyakan permintaan sang adik sebelum adiknya itu melenggang masuk ke dalam. Apa sih ini? Gumam tersipu malu membersihkan meja yang agak basah karena embun pagi. Mereka berempat dulunya teman sepermainan saat kecil.
Mulai beranjak dewasa ini ia mulai menaruh hati kagum ke salah satu teman kecilnya itu. Bi. Dari tadi, terkejutnya baru menyadari sedari tadi diawasi dengan pandangan tidak percaya membuat ia kikuk takut malu jika perasaannya ada yang tahu. Mencintai tetangganya sendiri. Bukan cuma itu, teman sepermainan mereka dulu lagi. Abi mengangguk dengan wajah masih bengongnya semakin ia tersenyum kecut malu pamit kabur sebelum. Hais, kenapa orang itu ada di sini sih? Bi, aku masuk dulu. Titip ya.